Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Syedaralun. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam program Kuliner Aceh. Edisi hari ini, hari Minggu 9 Oktober 2022 bersama saya, Syita, selama 30 menit ke depan. Ya, Syedaralun, untuk tema edisi hari ini kita akan memberikan edisi yang sangat bermanfaat dan menarik untuk Anda dengan tema Kutaraja Fried Chicken waralaba Aceh berkonsep syariah dan modern. Tentu saja Syedaralun, kita sudah hadir di sebelah kanan kita, ada narasumber kita yang mumpuni di bidangnya. Ada Bang Robi Erianto SP selaku CEO Kutaraja Fried Chicken. Okay. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam Sita, alhamdulillah sehat walafiat, baik. Masya Allah. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita. Sama-sama Sita, terima kasih juga sudah diundang ya. Sama-sama. Dan juga ada Bang Kurmaini selaku CEO Kutaraja Fried Chicken Syedaralun. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bang udah hadir di sini. Iya, kami juga terima kasih sudah diundang dan mudah-mudahan kehadiran kami juga bermanfaat buat Syedaralun yang ada di mana saja ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa juga semoga kita bisa memberikan manfaat kepada Syedaralun dengan talk show kita hari ini ya Bang ya. Amin. Tentang Kutaraja Fried Chicken waralaba Aceh berkonsep syariah dan modern. Langsung hadir nih Syedaralun CEO-nya dan COO-nya. Mungkin kita bertanya-tanya dulu dengan Bang Robi Erianto. Iya. Abang selaku CEO Kutaraja Fried Chicken. Ini boleh diceritakan tupoksi Abang sebagai CEO itu seperti apa saja sih Bang? Kalau saya sih fokus utama saya lebih ke pengembangan daripada bisnis ini sendiri. Ya. Tentang Kutaraja, bagaimana dia bisa terus bertumbuh, Ya. bertahan, dan bisa terus memberikan apa yang diharapkan oleh customer. Oke. Ya, lebih ke fokus itu. Mantap, berarti perkembangan Bang ya? Iya, benar. Pengembangan usaha, oke. Dan juga ada Bang Kurmaini selaku CEO Kutaraja Fried Chicken. Kalau Abang sendiri tuh fokusnya itu seperti apa Bang? Iya, kalau Bang Robi tadi kan ke pengembangan, kalau saya lebih kepada fondasi di Kutaraja itu sendiri. Jadi saya menggarap ibarat Kutaraja itu kan main produknya ada ayam, kemudian kita salah satunya juga sambal. Ya. Nah, yang pertama kita garap adalah itu dulu. Karena main produk kita itu sehingga bisnis kita itu berjalan dengan lancar nanti. Kemudian yang kedua SDM-nya. Ya, karena salah satu untuk usaha itu berjalan dengan baik harus didukung oleh SDM yang mumpuni yang ada di cabang kita supaya mereka bisa memberikan produk yang terbaik sebagaimana semboyan kita, produk yang terbaik buat customer kita, layanan yang baik dan tempat yang nyaman. Kemudian yang ketiga juga kita di Kutaraja ini juga bagaimana manajemen itu kan juga harus kita iniin. Jadi berapa masuk ayam hari ini, berapa yang goreng, berapa yang ini kan juga itu yang kita coba bangun di tim supaya itu berjalan dengan baik sehingga operasional kemudian customer kita bisa terlayani dengan baik itu. Wah, menarik sekali. Berarti Bang Kur ini bergerak di pengembangan produksi dan juga SDM ya Bang? Ya, saya ada di dalam, Bang Robi ada di luar. Lebih selaku pengembangan kerjasama atau pemasaran. Ya, output dan input untuk kemajuan Kutaraja. Luar biasa, seperti slogannya terbaik nyaman Bang ya. Iya. Luar biasa sekali nih Syedaralun. Nah pasti nih Bang, semua orang pasti bertanya, gimana sih awalnya terbentuknya Kutaraja Fried Chicken ini dan sejak kapan? Kutaraja Fried Chicken sebenarnya itu kalau lahir dia di 18 Desember 2020 kemarin ya. Awalnya itu kan kita melihat memang pasar ayam itu sangat banyak di mana-mana, terutama juga di Aceh. Jadi kita dengan Pak Kur ini memikirkan ini kita harus buat nih fried chicken yang memang Acehnya bisa muncul. Nah, apa sih? Jadi kita berpikir, kita melihat ya konsepnya juga harus sama dengan tempat kita bekerja dulu. Kita kan dulu alumninya KFC ya. Jadi kita juga mau gimana cara ini singkatannya juga harus KFC. Tapi unsur Acehnya yang sangat kental di situ. Sehingga keluarlah ide Kutaraja Fried Chicken itu.
Wah, menarik sekali. Nah, jadi dari situ kita terus bergerak Ya. ya memberikan terutama produk yang baik, produk yang memang dicintai oleh lidah orang Aceh Ya. khususnya. Terus kita kembangkan sampai sekarang sudah ada 9 cabang lah kita sama-sama di Kutaraja Fried Chicken. Oke. Itu awal mulanya Kutaraja Fried Chicken muncul. Oke, menarik sekali ya Bang. Jadi dari niat baik, alhamdulillah sekarang semakin maju ya untuk memajukan Aceh juga ya Bang ya. Bener, namanya aja udah Kutaraja kan. Jadi seiring waktu berkembangnya Kutaraja ini mungkin nanti sampai ke tingkat internasional ya, Amin. mudah-mudahan amin. Jadi nama Kutaraja itu juga akan terus bergema. Oke. Saat kita ada misal mungkin di luar negeri, orang akan tahu Kutaraja, Onyo atau Aceh. Nyo harus ta coba. Nah, begitulah ide dan gagasan kami untuk Kutaraja ini. Wah, Enggak menarik cuma sekali. untuk di Aceh, tapi mudah-mudahan bisa berkembang sampai Indonesia dan luar negeri, itu visi kita. Amin. Semoga tercapai ya Bang ya. Amin Amin. ya rabbal alamin. Ya. Nah, ada 9 cabang. Di Ya. mana-mana aja Bang? Boleh dijelaskan? Dalam kota kita ada 5 Ya. di Banda Aceh ya, dari mulai Prada, Batoh, Ketapang, Samahani, Lampineng. Kemudian di luar kota kita ada di Melabo, Ya. di Merdu, Pidijaya, kemudian kita ada di Bernen, Ya. dan terakhir ini kita ada di Sigli. Oke, jadi di mana-mana. Dan ada rencana mau nambah cabang lagi Bang? Insya Allah ini juga kita dalam proyek pengembangan terus lah. Tapi kita masih keep dulu, nggak bisa kita sebutkan daerahnya kan, karena biar customer setia Kutaraja ini penasaran dan Oke. ya wait and see gitu. Oke, dan berdoa. Bener. Semoga lancar ya Bang ya. Amin, itu harus. Amin. Oke. Dan Bang Kur dan Bang Robi punya tupoksi masing-masing nih. Iya. Ada yang bagian pemasaran, ada bagian produksi. Nah, pastinya saling bekerja sama ya Bang kan untuk menciptakan Kutaraja yang sehebat sekarang, alhamdulillah. Gimana sih Bang cara Abang dari Bang Kur dulu mungkin sebagai COO bisa akhirnya Kutaraja ini punya cabang di mana-mana nih dengan tupoksi Abang? Ya, dengan bukan hanya tupoksi tapi dengan pengalaman kita ya, pengalaman kita, kemudian kita garap ini bisnis, kita kan bangun pondasi, konsep semuanya. Dari pertama kita bangun di Prada, kemudian kita hadir di Prada yang pertama itu, Ya. kemudian apa namanya, karena kita kan konsepnya mitra. Ya. Jadi mitra itu melihat kita dan mereka yakin, kemudian mereka lah yang istilahnya mengajak kita untuk bermitra dengan mereka. Jadi kita hadir dimanapun itu adalah bermitra. Oke. Jadi dengan mitra itu yang dibangun tadi dengan Pak Robi bilang tadi itu, sehingga kita bisa dengan mudah untuk masuk ke tempat-tempat lain. Jadi ada di Batoh, ada di Ketapang, ada di Melabo, kemudian ada di Merdu, itu adalah salah satu yang dibangun supaya kita lebih mudah untuk mencapai ini. Itu termasuk di tempat lain yang disebutkan oleh Pak Robi tadi itu, apa namanya, yang masih di-keep, tapi kita punya target memang bagaimana kita bisa merambah seluruh Aceh ya. Memang pelan-pelan karena juga kita istilahnya tidak bisa langsung melejit seperti itu karena juga SDM-nya, kemudian waktu kita juga untuk melakukan survei. Makanya dari awal itu saya lebih kiblatnya adalah bagaimana membangun dulu main produk kita. Jadi main produk kalau bumbu semuanya udah settle, main produknya sekarang sudah settle. Jadi kita mau bergerak kemanapun itu udah gampang. Jadi karena kenapa? Karena produk kita udah settle semua gitu. Jadi kayak sekarang ini kita misalnya salah satu keistimewaan kita itu kita pakai minyak beku. Ya, karena minyak vegetable yang kita pakai sehingga harum ayam kita itu beda dengan yang lain. Nah, itu salah satu kelebihan kita juga, mungkin nanti kita bahas ke depan. Jadi itu yang coba kita bangun gitu di kita. Bisa kita bilang dalam tanda kutip sebagai orang dapur itu punya peranan sangat luar biasa juga ya Bang ya. Betul. Untuk bisa strateginya bisa ada cabang di mana-mana. Iya. Sampai customernya balik lagi nih ya. Balik lagi. Kalau dari Bang Robi sendiri sebagai tupoksi Abang nih CEO, bagaimana cara Abang bisa mengatur strateginya bisa punya cabang di mana-mana? Kalau Bang Kur tadi dari dalam, kalau Bang
Robi tadi tupoksinya di luar itu seperti apa, Bang? Sama seperti yang disampaikan Pak Kur tadi, kita kan melihat kita membangun trust orang ke kita, Iya. ya mitra tadi. Saat mereka sudah trust, sudah melihat ada hasil dan fisiknya ada, Ya. jadi kepercayaan itu yang terus kita pegang, kepercayaan itu yang terus kita jaga dengan terus memberikan produk yang terbaik, yang disukai oleh customer, suasana yang nyaman. Itu sehingga mitra-mitra tadi yang sebelumnya mungkin nggak kenal dengan Kutaraja, pas tahu dia mereka langsung, oh iya Kutaraja nih ada peluang. Jadi mereka menghubungi kita, kita juga mengadakan survei, mengadakan data statistik. Saat kita merasa itu cocok, ya kita akan terus mengadakan kerjasama sampai pembangunan outlet di tempat tersebut. Jadi pada dasarnya kita dengan Kutaraja ini konsep mitra tadi, trust orang ke kita, kita juga memberikan apa yang mereka harapkan, jadilah NSO, New Store Opening berikutnya. Oke, Gitu. luar biasa, menarik sekali ini, Bang. Dan juga ini kita berkaitan dengan Kutaraja Fried Chicken ini selaku waralaba Aceh berkonsep syariah dan modern. Mungkin bisa Bang Kur jelaskan dulu ini waralaba Aceh berkonsep syariah dan modern itu seperti apa yang dijalankan di Kutaraja ini, Bang? Ya, dari awal kita coba godok bisnis ini arahnya kemana ini kan Iya. gitu. Jadi setelah diskusi kita bangun awal dulu itu sehingga kita mengambillah konsep yang bermitra dan istilahnya bagi hasil yang kita sampaikan nanti. Jadi dengan mitra kita yang kita kerjasama dengan mereka selain mereka istilahnya berinvestasi di tempat kita, yang mereka dapatkan dari nilai investasi itu apa gitu. Oke. Nah, kita memberikan istilah profit yang kita dapatkan tiap bulan. Ya. Jadi bukan sewa putus atau apa begitu, bukan. Tapi istilahnya kerjasama yang sama-sama istilahnya mengikat. Ya. Tapi kalau misalnya kita ada contoh misalnya di brand lain itu dia kita punya lokasi, kemudian kita bangun, kemudian dikelola, ya. Kemudian ada lagi yang sistemnya tempatnya sewa sama mereka. Kemudian ada lagi sistem baginya itu dari total penjualan langsung presentasi, juga ada seperti itu. Nah, kita keuntungan yang kita dapat tiap bulannya itulah yang kita bagi. Nah, jadi si mitra itu juga harus memberikan perhatian terhadap bisnis ini gitu. Walaupun dia tidak masuk ke dalam manajemen, dia cuman ini aja melihat di luar. Tapi bagaimana dia juga menarik link-link yang ada di entah saudara, lingkungan atau apapun itu untuk belanja di tempat dia ini gitu. Jadi saling sinergi di situ. Jadi dengan begitu otomatis kalau omsetnya baik, pasti keuntungannya kan lebih besar. Nah, keuntungan yang lebih besar itulah yang kita bagi dengan mitra tadi. Oke, Gitu. benar sekali. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih, Bang. Kalau dari segi syariahnya seperti apa, modernnya seperti apa yang sudah dijalankan di Kutaraja ini, Bang? Syariahnya itu kan yang kita anggap adalah saling sinergi yang punya modal dengan yang punya usaha. Oke. Ya. Kemudian yang kita bagi adalah persentasi dari keuntungan bersih. Oke. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya yang kita bagi itu adalah persentasi dari penjualan. Tapi kalau misalnya pengusahanya yang rugi gimana? Yang untung kan cuma si Satu pihak ya, Bang? satu pihak. Nah, kalau ini kan sama-sama menguntungkan. Jadi karena nilai bersih yang kita sampaikan. Kemudian kenapa kita bilang modern? Modern selain tempat yang kita buat lebih modern, kemudian pencatatannya modern, kemudian manajemennya juga kita bikin modern. Sudah tersistem. Sudah tersistem. Sedikit saya tambah tentang syariah tadi. Sebenarnya kan kalau kita berbicara bisnis syariah, kalau saya pelajari saya baca di buku itu, prinsip konsep syariah itu yang pertama dia prinsip tauhid.
Tauhid itu kan satu artinya. Jadi kita memang sangat percaya bahwasanya rezeki itu dari Allah. Ya. Itu rezeki, nggak ada makhluk yang bisa menentukan, menakar rezeki. Percaya saja bahwasanya rezeki itu mutlak dari yang satu. Itu yang pertama, konsep prinsip syariah. Prinsip yang kedua itu keseimbangan. Jadi kita selaku pemilik bisnis itu tidak boleh menzalimi customer. Kalau mungkin contohnya ya memberikan produk yang tidak baik, kalau orang jual beli mungkin mengurangi timbangan, itu nggak boleh. Prinsip yang ketiga di syariah itu adalah dia responsibility, jadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, tanggung jawab pelaku bisnis terhadap customer. Dia wajib memberikan produk itu yang terbaik untuk customer. Kemudian ada tanggung jawab lagi yang kedua terhadap pekerja. Jadi pelaku bisnis ini dia punya kewajiban, misal contohnya bayar gaji itu tepat pada waktu sesuai yang disepakati. Apakah tanggal 1, apakah tanggal 15. Kemudian juga berlaku adil terhadap semua karyawan. Itu prinsip bisnis secara syariah yang kita terapkan di Kutaraja. Kemudian juga syariah itu kan lebih ke agama ya. Seperti kita dari proses pemotongan ayam, itu juga kita bilang secara syariah. Kenapa? Karena kita sudah melakukan unsur-unsur yang syarat sahnya sembelih. Seperti contohnya sembelih itu wajib menggunakan pisau yang tajam. Kemudian wajib membaca basmalah. Kemudian terputusnya 3 saluran di tenggorokan. Dan wajib dilakukan oleh muslim yang sudah baligh. Nah, itu syarat sah sembelih hewan itu yang terus kita jaga juga dengan supplier ayam kita. Supplier ayam kita aja namanya aja rumah potong Pak Aji. Dari namanya aja juga ada unsur-unsur syariahnya. Nah, jadi konsep, makanya kita katakan Kutaraja itu waralaba syariah dan modern. Modernnya seperti Pak Kur sampaikan tadi, kita terus menyajikan konsep-konsep yang ikonik, ikut perkembangan zaman. Kita juga udah bersinergi dengan sistem POS, sistem orderan barang dan lain-lainnya. Digitalisasi marketingnya juga kita ikutin. Makanya kita menyebut unsur modern dan unsur syariah itu tepat ada di Kutaraja Fried Chicken. Luar biasa, menarik sekali nih Bang. Jadi dalam bahasa bisa dikatakan dunia ada, akhirat ada nih Bang ya. Itu yang penting. Itu yang penting. Itu yang penting. Apalagi dijalankan sesuai syariah, insya Allah semakin berkah usahanya. Dan terbukti semakin banyak cabangnya, semoga semakin banyak lagi cabangnya dan konsumennya semakin khusus bertambah ya Bang ya. untuk ayam kita tidak terima ayam di pasar lepas. Tapi memang kita khusus buat tempat pemotongan ayam yang khusus untuk Kutaraja. Gitu. Jadi istilahnya supaya menjamin yang tadi konsep syariah dan halal tadi itu. Karena kan sampai dengan ayam penyucian itu kita dilakukan oleh di tempat TPA kita gitu. Dengan air mengalir ya. Dengan air mengalir gitu. Menarik sekali ya Syed Daralun. Jadi memang bisnis Kutaraja Fried Chicken ini dilakukan dengan cara yang syariah dan juga modern. Jadi nggak salah Syed Daralun kalau Anda memilih makan di Kutaraja karena memang dari rasanya, dari awal pemotongannya saja sudah sesuai syariah ya Bang ya. Iya. Tentunya masakan rasa yang juga enak di lidah nih. Pasti. Insya Allah. Apalagi udah ada menu terbarunya adalah menu asam sunti nih Bang. Ya. Nah itu yang sangat menarik tuh. Itu yang sangat menarik dan kadang-kadang sering cepat habis nih Bang. Itu karena konsumennya juga sangat tinggi ya Bang, minatnya terhadap asam sunti ini. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Bang ya, awalnya kan ada fire, ada sambal mata, habis itu kenapa nih tertarik untuk membuat sambal asam sunti? Ini ya, kan kita bilang namanya aja kita Kutaraja Fried Chicken. Dari nama ini memang Aceh, Kutaraja itu kan Aceh ya. Zaman Batavia dulu kan Kutaraja itu Aceh. Jadi ada beberapa teman kita, customer kita juga menyampaikan, Bang, kenapa nggak buat menu Aceh? Jadi maksudnya menu Aceh gimana? Pakai kayak sambal Aceh, sunti, terasi. Menarik nih kita bilang. Kita discuss dengan Pak Kur, Pak, ini kita harus buat nih Pak.
Karena ini sebagai diferensiasi kita dengan fried chicken yang lainnya. Iya. Ya. Ya, kalau geprek hijau fried chicken kan udah umum ya. Ya. Jadi apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain di asam suntinya. Oke. Jadi setelah itu ide ada, kita breakdown, kita pelajari ini di YouTube, kita pergi juga ke emak-emak tradisional yang memang mereka tahu konsep asam sunti. Jadi seiring waktu kita pelajari, kita R&D, kita tes, sampailah terakhir kita buat 3 pilihan asam sunti. Jadi itu kita koresponden ke customer. Kita lakukan itu di Kutaraja Ketapang kemarin. Dari 30 koresponden kita coba, 20 memilih yang A. Konsep A ini, resep A. Jadi ya udah itu yang kita patenkan. Dan benar, alhamdulillah. Allah memudahkan saat kita launching asam sunti itu booming kita memang. Dan nama Kutarajanya terus naik, terus menggema, dibantu dengan marketing, dibantu dengan teman-teman. Dan semua orang bilang, nyo betul-betul ata awak Aceh. Nah, jadi branding Acehnya ini yang kita senang dengan asam sunti. Oke, menarik sekali, dan situ juga udah terasa nih Bang. Udah berapa bulan nih nggak dapat nih Bang. Coba habis. Tapi alhamdulillah udah dapat. Awalnya memang kelihatan kayak terasi, tapi pas rasa unik rasanya. Ada segar, asam sunti. Jadi dari menurut kita di semua lidah pun cocok nih. Apalagi pedasnya juga nggak terlalu pedas ya Bang ya. Di situ ada daun jeruk, di situ ada cabenya, di situ ada suntinya. Oke. Ini mungkin bisa jadi tips juga bagi Shedaralun yang mungkin udah coba cari-cari pas hari nggak dapat, mungkin coba dipesan malam ya Bang ya. Karena kita pesannya malam kemarin tuh, baru dapat asam suntinya. Oke, menarik sekali. Nah ini Bang, kan seperti yang kita tahu, kanan kiri bisa kita tengok ada orang jual ayam geprek semua segala macam. Macam-macam. Itu sudah tersebar, udah banyak. Apa sih Bang yang membuat Abang tuh yakin nih untuk membangun usaha ayam, sedangkan di mana-mana sudah ada usaha ayam? Mungkin dari Bang Kur dulu, boleh? Ayam nih kan banyak, dari yang level istilahnya besar sampai dengan yang gerobak kan ada. Jadi kita mau masuk kemana nih? Itu kan gitu. Jadi ada customer tipe A, B, C, D sampai D. Nah, terakhir keputusan kita masuk di level C. Nah, makanya di level C itulah yang kita garap dengan konsep kita yang ada sekarang ini, dan kita yakin pasti customer kita akan masuk. Nah, konsep di C ini, C plus, kemudian C min ini ke bawah, otomatis yang paling ininya adalah masalah harga, kemudian juga harus enak ya, tempatnya juga harus bersih, kemudian sedikit layanannya juga udah harus lebih dari warung-warung biasa. Tapi kita bukan hanya itu aja. Kita untuk 3 yang kita bilang tadi itu menjadi fokus utama kita, memang kualitas produk, kemudian kualitas layanan, dan kenyamanan tempat kita itu memang harus betul-betul terjaga dan ini dengan baik. Makanya kita yakin, dan hasil evaluasi kita dari pertama kita muncul, kita terus tumbuh dan terus progres dengan perkembangan usaha kita. Oke, menarik sekali. Jadi caranya konsisten ya Bang ya? Iya. Harus konsisten dari dapur sampai pemasaran tuh harus konsisten. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bang Robi? Ya seperti yang kalau saya sampaikan bahwasanya tugas lu cuma menjalankan. Yang lain itu kembalikan ke yang satu. Masalah rezeki itu urusan Allah deh. Tugas kamu cuma buka cabang, udah perkuat operasional, layani tamu dengan baik, berikan produk yang terbaik, udah orang akan datang dan orang akan kembali. Tapi karena kan bahasa di bisnis itu, satu customer senang, dia akan menyampaikan ke orang lain. Satu customer senang itu dari riset mengatakan dia akan menyampaikan ke 3 teman yang lain.
Tapi sebaliknya, satu customer yang kecewa, dia akan menyampaikan ke 15 orang yang lain. Iya. Ya. Jadi 3 banding 15, 1 banding 3. Iya. Jadi makanya satu customer kecewa, udah kita kalang kabut tuh. Oke. Bagaimana cara yang kecewa ini harus kita penuhi ekspektasinya, dia bisa senang dan mau kembali datang ke Kutaraja. Oke. Jadi konsisten dan sustainable itu dapat. Dengan begitu ya Ya. bisnis akan terus berkembang. Oke, menarik sekali nih Bang. Dan selama membangun Kutaraja Fried Chicken ini dengan konsep syariah dan modern, target apa saja sih Bang yang udah dicapai? Kalau target kita memang di awal kita pembukaan, kita kan yang pertama kemarin kita usahakan ada 6 sampai 8 cabang dulu. Ya. Dan alhamdulillah target itu tercapai. Oke. Platform to growth-nya. Kemudian kita juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga Aceh juga, alhamdulillah kita bisa berpartisipasi. Kemudian kita juga bisa memberikan santunan untuk anak yatim. Itu target kita memang, dan memang kita harus berikan, target kita itu 300 box anak yatim per bulan harus dapat. Masya Allah. Tapi sekarang ya alhamdulillah dengan sekian cabang kita sudah hampir mendekati target itu. Kemudian target untuk kita sendiri Ya. ya lebih baik dari tingkat ekonomi dan lain-lainnya juga alhamdulillah sudah lebih baik ke arah yang sesuai dengan ekspektasi kita. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Tergambarkan dari senyumnya nih Bang. Sudah tercapai ya Bang ya, alhamdulillah. Ya. Nah, untuk bangun bisnis pasti ada naik turunnya nih Bang. Mungkin boleh diceritakan dulu nih dari Bangku dulu, mungkin momen terpedih membangun bisnis ini. Silakan Bang. Kalau saya sih ngerasainnya yang terpedih sih belum ada ya. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita bangun Kutaraja ini mungkin dengan niat baik, Ya. maka apa namanya Allah mudahkan Iya, kali ya. benar. Allah mudahkan dan apa namanya, karena memang nothing tulus kita dari awal itu memang kita bagaimana ini, kayak saya juga bagaimana mentransfer ilmu sebanyak-banyaknya kepada tim yang ada di bawah itu. Kita bekerja tanpa lelah pagi, siang, malam gitu. Ya. Dan kita lihat hasilnya ada. Malah itulah kepuasan istilahnya. Karena kan ini ibaratnya kita membangun dari pondasi awal. Ya, jadi ya mungkin agak lelah di awal aja, tapi kemudian bergerak dia, dan sekarang ini boleh dibilang sudah sedikit lebih stabil, kemudian lebih apa namanya, lebih enak kita berjalan gitu. Karena kan dari awal memang betul-betul kita bergerak nih dari supplier ayam nih, yang pertama suppliernya nggak beres nih, harus cari lain. Ini cabai, ini gimana, kemudian minyak beku, ini begitu gitulah ininya. Tapi ketika itu sudah kita jalani dan sudah kita dapati dengan ini, mungkin semuanya adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diiringi dengan bagaimana kami berusaha dengan nothing tulus. Semuanya kita lakukan dengan tulus. Masya Allah, luar biasa kali. Jadi memang harus diawali dengan Niat cara yang yang baik, niat yang baik, insya Iya. Allah dimudahkan semuanya sama Allah. Pasti, Oke, kami itu yakin itu. Oke, itu dari segi Bangku. Dari Bang Robi dulu, mungkin dari Bang Robi mungkin ada momen terpedih yang dikenang sampai sekarang Bang dalam bangun bisnis itu. Sama seperti saya tadi penasaran nih, tunggu jawabannya Pak Kur apa ya. Tapi jawaban Pak Kur sama seperti yang mau saya jawab. Jadi kita mudah-mudahan sampai detik ini tidak merasakan hal yang pahit di bisnis ini. Karena kan kalau kata orang, jangan pernah memikirkan hal yang negatif, jangan pernah memikirkan hal yang pahit. Saat pikiran Anda positif, insya Allah hasilnya akan positif. Tapi jangan harap saat pikiran Anda negatif, Anda akan menghasilkannya positif, itu tidak ada. Jadi selalu bangun tidur, kita cuma berpikiran yang positif aja. Positif, ini gimana nih cara hari ini bisa lebih baik dari penjualan. Bagaimana hari ini bisa memberikan customer pelayanan yang baik. Ya, positif teruslah. Sambil juga mendoakan semuanya orang yang
belanja di tempat kita Ya. bisa terpuaskan dengan produk dan layanan yang kita berikan, begitu. Menarik sekali, ini bisa jadi tips juga untuk Syedaralun, bangun tidur jangan lihat HP dulu, tapi lu pikir positif dulu, apalagi yang punya bisnis ya Bang ya, pikir aja positif. Kalau ada masalah, aduh ada beban, ada ini apa nih namanya, keuangan, pikir positif bisa dapat uang hari ini. Iya, Kalau benar. kalau konsep kami itu selalu berpikir ke kanan. Oke. Jadi ketika ada sedikit ke kiri, itu bagaimana berusaha balik ke kanan lagi. Oke. Nah, itu yang apa namanya? Konsepnya. Konsep kita berdua cara Luar berpikir biasa. ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit riak, Ya. jangan langsung hanyut ke kiri, Oke. tapi bagaimana kita berusaha untuk mengolah lagi ke Belok ke kanan lagi. supaya kita juga tetap survive untuk ini. Luar biasa, menarik bergerak. sekali nih. Kelihatan dari semangatnya dan positifnya dari abang-abang ini ketika Iya. menjelaskan. Nah, Abang ini kan Kutaraja ini waralaba konsepnya yang syariah dan modern ini yang Abang rasakan di Aceh itu seperti apa? Dan tipsnya nih Bang untuk menjalankan waralaba berkonsep syariah dan modern di Aceh ini. Mungkin dari Bangku dulu boleh. Ya, kalau tip khusus sih sebenarnya nggak ada ya tip khusus ininya. Tapi bisnis ini kan hampir sama dengan bisnis yang lain. Ya. Cuman istilahnya dari awal kita membangun bisnis kan otomatis harus ada konsep. Jadi sehingga dengan konsep itu kita enak bergeraknya kemana nih gitu. Bergeraknya ke kemana. Kemudian kita juga dengan mitra, dengan customer, dengan karyawan, dengan semuanya, dengan apa namanya, termasuk dengan istilahnya sekarang ini malah Pemko pun sudah apa namanya Bersinergi lah ya. bersinergi dengan kita gitu. Kemudian jadi orang melihat kita itu melihat kita itu betul-betul yakin lah istilahnya, karena kita punya konsep dari awal. Kita mau bikin usaha, konsepnya apa nih? Gitu, rumah makan, restoran atau apa. Nah, yang kita bangun ini adalah restoran namanya Kutaraja Fried Chicken. Konsepnya waralaba yang ininya ke Syariah dan syariah modern. ya. Oke. Kemudian apa namanya, apa yang kita bisa beri nilai tambah kepada customer kita selain memang apa namanya untuk ayamnya halal begitu-begitu, tapi ada satu segi lagi adalah ayam yang kita jual itu adalah ayam fresh. Oke. Lain dengan mungkin apa namanya brand-brand lain. Jadi customer beli ayam hari ini adalah ayam yang dipotong hari ini juga, atau paling banter yang dipotong kemarin gitu. Tapi bukan ayam yang dibekukan. Yang dibekukan kemudian digoreng kemudian dijual. Kita ayam fresh yang kita potong hari ini, yang kita jual hari ini, atau yang kita jual besok. Jadi betul-betul fresh yang kita jual kepada customer kita. Menarik sekali, berarti kualitas harus tetap terjaga ya Bang ya? Ya, jadi kalau customer mendapati produk kita itu ayamnya beda dengan brand lain. Ayam kita lebih lembut, kemudian terasa bumbunya di dalam, kemudian gurihnya beda, pokoknya beda dengan brand-brand yang lain. Ya mungkin kalau si Mbak Cita, Cita udah apa udah namanya udah rasa, pasti udah ada ininya apa namanya pembandingnya. benar. Dan sampai ketagihan nih Bang untuk apa lagi? Belum kata orang Aceh ya. Belum. Oke, kalau dari Bang Robi sendiri apa sih Bang tips menjalankan bisnis waralaba khususnya di Aceh ini? Kalau saya ditanya begitu, saya sering baca buku tuh berbisnis ala Rasulullah. Ya. Jadi di situ dikatakan yang pertama kita harus amanah. Amanah itu kan kepercayaan. Yang kita jaga kan kepercayaan mitra, kepercayaan pelanggan. Nah, itu harus selalu bisa terjaga. Ekspektasi mereka mau datang ke tempat kita mendapatkan ayam yang garing, yang juicy, yang sambalnya enak. Nah, itu yang kita jaga. Jangan sampai mereka merasa kecewa dengan hal itu. Kemudian yang pertama tadi amanah, kemudian tanggung jawab, kemudian tidak ada tipu menipu, ya. Kemudian yang paling penting tip yang lain itu adalah kamu cuma
jalankan sesuai dengan kemampuan kamu, porsi kamu. Udah yang lain serahkan sama Allah. Benar-benar percayalah masalah rezeki itu urusan yang di atas. Yang penting kamu mau menjalankan. Kalau kata Bob Sadino itu, bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ada di kepala aja, plan, tapi tidak menjalankan. Nah, jadi tipnya itu jalankan aja. Anda sudah punya rencana, breakdown rencana Anda, jalankan, action. Insya Allah, ya Allah kasih jalan. Masya Allah, Gitu. luar biasa sekali. Selalu libatkan Allah dalam setiap langkah. Harus. Betul. Menarik. Dan tidak terasa Bang, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita hari ini. Sudah sekitar 30 menit kita berbincang-bincang. Kayak 5 menit aja baru. Kayak 5 menit memang Belum Bang. lagi semua mau dijelasin kan. Kurang waktu kita Bang. Kita minta ke Sidang Bangkur untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu Bang. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama, terima kasih untuk undangan kami ke sini, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat yang lain ya. Dan kami juga berharap kehadiran dan keberadaan kami, Kutaraja Fried Chicken, terutama bisa memberikan suatu warna, bisa memberikan suatu pilihan, bisa memberikan suatu yang bermanfaat buat masyarakat Aceh khususnya, dan masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Dan mungkin selanjutnya adalah mudah-mudahan kami bisa terus eksis ya, menjalankan bisnis ini, dan tentu saja yang di akhirnya adalah terima kasih kami buat istilahnya yang selama ini sudah memberikan support yang terbaik buat kami dari keluarga, otomatis yang pertama mungkin buat keluarga, teman-teman semuanya, atau siapapun itu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga keberadaan Kutaraja itu seperti yang ada sekarang ini ya. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih banyak Bang Kurmaini. Selanjutnya kita minta ke Sidang Bang Robi untuk menyampaikan closing statement. Silahkan Bang. Oke, tadi lupa saya sampaikan bahwasanya Kutaraja Fried Chicken udah dapat penghargaan kan Pak. Oh iya, yang dari UMKM Syariah dari Luar Pemko biasa. dari Pemko ya. Banda Aceh. Dan itu ada di Itu kan udah naik Sambi kemarin ini. Ya? udah ada juga di Sudah kami damping Bang. Oh, sudah. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah juga terhadap kehadiran Kutaraja, kan apresiasi sekali. Kemudian closing statement kita adalah untuk kaula muda, jangan pernah takut untuk memulai usaha. Jangan pernah takut. Saat Anda memang bergerak dan yakin di bidang Anda mampu, lakukan. Jangan pernah takut. Karena kata orang itu, sekali hidup, sekali mati. Selagi hidup harus berarti. Oke. Menarik sekali. Sekali hidup, sekali mati, sekali hidup harus berarti. Iya, Luar biasa. selagi hidup harus berarti. Dan juga setiap langkah harus melibatkan Allah. Ya, Bang, Harus. ya? Dan berpikir positif. Iya, Iya. karena saat Anda mungkin Anda mendapatkan hasil yang baik, Anda berada di puncak karir, percayalah itu bukan Anda yang hebat, tapi Allah yang memudahkan caranya. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Robe Rianto SP selaku CEO Kutaraja Fried Chicken yang sudah menyempatkan waktunya. Apalagi kita juga tahu Abang kurang sehat, tapi Abang berusaha nih untuk datang hadir hari ini. Terima kasih banyak Bang. Ya. Semoga sehat selalu Bang ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Bang Kurmaini selaku CEO Kutaraja Fried Chicken. Ya. Abang sudah menyempatkan waktunya juga untuk sharing hari ini, memberikan banyak informasi. Semoga Abang juga sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga ya Syederalon, semoga Kutaraja Fried Chicken semakin melejit. Tentunya dengan ada balutan Acehnya, Amin. khasnya sampai go internasional. Tentunya masyarakat Aceh juga akan bangga dengan hal itu nantinya Bang. Iya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Syederalon yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir join bersama kita edisi hari ini Kuliner Aceh dengan tema Kutaraja Fried Chicken, waralaba berkonsep syariah dan modern di Aceh. Dan demikianlah Syederalon talk show kita edisi hari ini. Saya Sita dan juga Bang Kurmaini dan juga Bang Robi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.